Kalau kamu sedang merencanakan untuk membangun konstruksi, baik itu rumah, kantor, atau bangunan lainnya, video ini layak untuk kamu tonton sampai habis. Karena apa? Karena kesalahan kecil saja ternyata bisa membuat kerugian yang besar loh, baik itu dari segi waktu, biaya, ataupun hasil dari konstruksi tersebut. Selamat datang di channel Minori Jaya Konstruksi, tempat di mana kita bisa berbagi tips dan trik seputar dunia konstruksi. Nah, hari ini kita bakalan bahas topik yang sangat penting, yaitu kesalahan umum yang sering terjadi di proyek konstruksi. Tentu dilengkapi dengan cara mengatasinya. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, sebelum kita masuk ke detailnya, penting banget untuk tahu bahwa sebenarnya konstruksi itu seperti puzzle yang besar. Dimana jika ada bagian yang salah dalam puzzle tersebut, itu bakal membuat rusak satu bangunan itu sendiri. Bahkan bisa berantakan. Nah, biasanya kesalahan tersebut bisa terjadi di perencanaan, bahkan di pelaksanaannya. Tapi kamu gak perlu khawatir, karena di video ini aku bakalan bantu kamu untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut dengan tips praktis agar kamu mudah mengaplikasikannya. Oke, mari kita mulai dari tahap perencanaan. Nah, biasanya terjadi beberapa kesalahan dalam tahap perencanaan ini. Yang pertama adalah tidak memiliki perencanaan yang matang. Sering terjadi orang terburu-buru dalam detail perencanaan. Nah, akibatnya biasanya mereka akan bingung nih di tengah jalan dalam konstruksi. Nah, untuk mengatasi hal ini, kamu bisa banget untuk membuat perencanaan yang detail dan matang, baik itu dari tahap desain, anggaran, dan juga timeline atau lini waktu yang digunakan dalam pelaksanaan konstruksi itu. Yang kedua, dalam tahap perencanaan, biasanya terjadi pengabaian izin dan regulasi. Padahal ini bahaya banget loh ketika melaksanakan proyek konstruksi yang tanpa izin atau regulasi yang jelas, ini bisa membuat penghentian proyek di tengah jalan. Bahkan bisa mengeluarkan biaya-biaya tidak terduga yang itu cukup besar. Oleh karena itu, kamu bisa banget untuk mengatasinya dengan mengetahui izin yang jelas, regulasi yang benar, sesuai dengan regulasi lokal ya. Kemudian yang ketiga, ini yang biasanya buat proyek jadi molor karena desain yang tidak jelas. Sudahlah tidak jelas, bahkan tidak realistis juga. Karena kadang desain yang terlalu ambisius, yang tidak sesuai dengan realita yang ada di lapangan, itu membuat anggaran membengkak sehingga proyek konstruksi menjadi terhambat bahkan mangkrak. Nah, cara mengatasinya adalah dengan mendiskusikan dengan tepat bersama arsitek dan kontraktor. Sehingga hasilnya itu bisa seimbang antara estetika, fungsi, dan juga anggaran tentunya. Setelah membahas tahap perencanaan, maka kita lanjut lagi ke tahap pelaksanaan. Di mana biasanya di tahap inilah yang terjadi kesalahan-kesalahan besar. Yang pertama, menggunakan material dengan kualitas rendah. Mungkin terlihat akan menghemat dana, tapi ini akan ada efeknya di jangka panjang. Bahkan bisa membuat kerugian yang jauh lebih besar. Untuk mengatasinya, kamu bisa banget memilih material dengan kualitas tinggi. Gak apa-apa sih, mahal sedikit, yang penting bisa tahan jangka panjang. Yang kedua, kurangnya pengawasan. Nah, ini untuk menyelaraskan antara perancangan dan pelaksanaan. Apalagi kalau apesnya kamu dapat kontraktor yang nakal, yang tidak ada laporan berkala, tidak mengecek lapangan, tidak mengecek perencanaan dan pelaksanaan sesuai atau tidak, itu bahaya banget loh. Yang ketiga, timeline yang tidak realistis. Perlu diingat bahwa membuat bangunan itu tidak bisa simsalabim ya. Jadi, harus banget menyesuaikan timeline secara realistis. Kesalahan selanjutnya adalah over budget. Banyak proyek yang akhirnya malah menghabiskan biaya dengan hal-hal yang tidak penting. Tidak sesuai perencanaan karena ya perencanaannya memang tidak matang. Untuk mengatasi hal ini, kamu bisa menggunakan software manajemen keuangan atau anggaran yang dapat dikerjakan secara profesional oleh ahli keuangan proyek. Perlu dicatat bahwa setiap konstruksi atau proyek pembangunan kamu harus menyediakan dana cadangan untuk hal-hal di luar dugaan ya, sehingga dapat menghindari pembangunan yang ngaret bahkan mangkrak.
Nah, jadi itu dia kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi di proyek konstruksi. Biar nggak pusing-pusing ngurusin dari A sampai Z dengan seabrek detail tadi, kamu bisa banget konsultasikan secara gratis bersama Binori Jaya Konstruksi karena kami selalu bekerja sama dengan tenaga ahli dan profesional yang tentunya berpengalaman. Gak usah pusing-pusing lagi, sebab dari A sampai Z, dari desain sampai pelaksanaannya, bisa kamu serahkan dengan Binori Jaya Konstruksi. Dan tentunya akan ada laporan berkala yang akan kamu terima. Semua terawasi dengan baik, semua terlaksanakan dengan maksimal. Itu aja dulu sharing kita hari ini. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa bangun masa depanmu dengan perencanaan yang matang. Wujudkan properti impian kamu dengan bijak. Binori Jaya Konstruksi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, kamu bisa like, komen, share, dan subscribe channel Binori Jaya Konstruksi. Bye-bye!